Selamat pagi. Dahsyat luar biasa. Bisa kasih salam dulu kiri kanan depan belakang. Ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya. Kasih senyum yang terbaik. Nah, senang sekali ya saya melihat Bapak Ibu Saudara. Sudah ya, 8 penjuru mata angin sudah disalamin. Sudah, perkenalkan saya Steffi, ya saya biasa kalau yang mungkin Bapak Ibu punya anak remaja mungkin sudah tahu saya ya, saya bersama dengan istri ya Sheila dan juga tim ya kami memimpin di Abayut. Ya, saya sejak bertobat 17 tahun lalu memang sudah punya hati untuk generasi muda. Saat ini saya mengajar ya sebagai guru juga sudah 17 tahun ya. Sudah 17 tahun, jadi mulai dari kelas 1 SD ya, jadi guru anak kelas 1 SD, masih imut ya, masih lucu. Sekarang beberapa dari mereka sudah melayani bersama dengan saya ya. Sudah tidak lucu lagi mereka, sudah tidak imut lagi. Tapi mereka luar biasa, ya saya senang sekali melihat pertumbuhan mereka yang luar biasa. Saya tidak lebih pintar daripada Bapak Ibu, tidak lebih rohani, tapi hari ini izinkan saya share sesuatu apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Judul yang saya ambil hari ini adalah The Underrated Miracle. Ya, kalau kita ngomongin mukjizat, pasti kita akan mikirnya, wah, mukjizat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melakukan banyak hal, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas badai, memberikan makan 5.000 orang, dan lain sebagainya. Yesus luar biasa mukjizat-mukjizatnya. Tetapi ada satu mukjizat yang menurut saya, bukan satu hal, yang menurut saya itu juga mukjizat. Tapi para ahli kalau misalnya membuat list daftar gitu ya, 37 mukjizat Tuhan Yesus, ya, hal tersebut tidak menjadi mukjizat. Tapi bagi saya itu mukjizat. Nah, saya akan ceritakan, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Bapa, hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang terbuka. Kami ingin belajar dari Engkau Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau Tuhan di pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Bapa Engkau sayang sama kami. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan. Amin. Nah, di Alkitab sendiri ya, kalau di bahasa aslinya, Alkitab memakai 4 kata ya. Yaitu adalah dumois ya, mungkin pernah mendengar Pak Jeff berkhotbah, ya mungkin sudah kenal, bukan dumois, dunamis, ya juga arga dan terata. Tapi ada satu kata yang Alkitab Perjanjian Baru memakainya, yaitu adalah semion. Ya, semion itu kata aslinya adalah tanda atau sign. Ya, di Perjanjian Baru di Injil itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka memakai kata simeon. Ya. Nah, artinya adalah tanda. Jadi mukjizat itu adalah tanda keberadaan Tuhan. Tanda keberadaan Yesus. Kalau di satu daerah terjadi banyak mukjizat, bagi kita tahu, oh Yesus hadir di kota itu. Ya. Dan kalau misalnya kehidupan kita penuh dengan mukjizat, banyak tanda, berarti orang akan melihat ada Yesus di kehidupan kau. Ada Yesus di kehidupan kita. Ada Yesus di kehidupan saudara. Karena mereka melihat banyak tanda-tanda ajaib, banyak terjadi mukjizat. Nah, Nikodemus ya di Yohanes 3 itu juga menyebutkan bahwa Nikodemus ya seorang petinggi, seorang elit, dia bertemu Yesus malam buta, dia penasaran dengan Tuhan Yesus. Dia berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku tahu engkau itu utusan Allah. Karena tidak ada yang bisa melakukan tanda-tanda seperti engkau lakukan. Kalau itu bukan berasal dari Allah. Jadi Nikodemus pakai tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu adalah mukjizat. Ya. Nah, ada sebuah mungkin sebelum saya lanjut ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak asing, maksudnya tidak familiar dengan underrated. Underrated itu apa sih sebenarnya? Underrated itu adalah istilah yang sering anak muda pakai untuk menggambarkan sesuatu yang berharga banget nih, tetapi dihargai murah. Suatu hal yang, keren banget tapi tidak dianggap biasa aja. Nah itu underrated. Nah underrated miracle seringkali kita biasa aja itu adalah perubahan hidup.
Bagi saya, seorang dapat berubah itu adalah mukjizat. Coba ya, para ibu-ibu, istri-istri, kalau punya suami yang seumur ya mengenal, tidak pernah menyuci piring. Sekali suatu hari dia pulang dari gereja, tiba-tiba suami Anda menyuci piring. Apa reaksi ibu-ibu? Mengangkat tangan bersyukur, mukjizat telah terjadi di rumah ini. Atau yang kedua, kesalahan apa yang sedang dia lakukan? Kesalahan apa yang sedang dia perbuat? Ya, perubahan itu mukjizat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal anak, Bapak Ibu sudah mengenal anak, kayaknya nih bertahun-tahun begini aja, tapi karena punya komunitas yang baik, hidupnya berubah. Dulu cuek minta ampun, sekarang bisa ngobrol sama orang tua, ya, bisa baik sama orang tua, bisa baik sama teman-temannya, perubahan. Tidak mudah bagi kita untuk berubah, setuju? Setuju? Tidak mudah. Butuh mukjizat. Pertemuan Yesus dengan wanita Samaria bagi saya adalah mukjizat. Saya akan jelaskan, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Di Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun, ya ayat kedua, Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya yang membaptis. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya tahu peta Israel, Yerusalem itu Yudea itu di bagian selatan. Ya, Galilea, Samaria di tengah, dan Galilea itu di utara. Jarak Galilea ya dan Yerusalem itu sekitar 140 kilometer. Ya, kurang lebih jarak dari sini ke Bandung lah ya. Perjalanan biasanya ya itu 3 sampai 5 hari. 3 hari kalau lurus ya. Jadi lurus biasanya ya kalau misalnya dari Yerusalem lurus ke atas itu jaraknya bisa 112. Tapi karena mereka ciong ya, maksudnya berantem ya. Jadi orang Yahudi biasanya akan lewat melalui lembah Sungai Yordan. Jadi agak sedikit muter. Ya, bedanya bisa sehari lumayan 40 kilo. Jadi kalau lewat tengah biasa 110 kilo, kalau misalnya lewat agak muter, biasanya itu 140 kilo. Dan banyak orang Yahudi mengambil jarak 140 kilometer atau lewat di lembah Sungai Yordan. Karena itu lebih aman. Kalau di Samaria itu nggak aman, bahaya buat mereka. Jadi nggak apa-apa lah ya jalan lebih panjang 40 kilometer asal selamat. Tapi Yesus memilih untuk melewati Samaria. Nah, di ayat berikutnya, lihat berikutnya ayat 5, maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada Yusuf. Berikutnya, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dan oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur hari kira-kira pukul 12, jadi siang hari. Ya, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Seorang yang punya segalanya meminta sesuatu kepada kita. Yesus yang sanggup mengubah batu menjadi roti, membuat air ya dari batu. Dia meminta sesuatu. Ya, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yesus yang bisa melakukan segala-galanya. Yesus yang berkuasa, mau kita terlibat. Yesus mungkin dia bisa membuat segala sesuatu, bisa mukjizat. Tetapi kenapa Yesus mau mau meminta sesuatu dari orang yang asing, orang yang tidak dia kenal? Yesus luar biasa. Bukan karena dia butuh air, saya percaya. Tapi karena rindu dia untuk membangun hubungan. Dia memberikan ruang untuk kita, untuk terlibat dalam pekerjaannya. Yesus mungkin seringkali Bapak Ibu meminta, Tuhan mungkin seperti meminta waktu kita untuk berjumpa dengan dia, berduaan dengan dia. Mungkin Yesus meminta banyak hal,
Tetapi bukan karena dia berkekurangan, tidak. Tapi karena dia rindu untuk membangun hubungan dengan kita. Dia membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk kita juga terlibat di dalam setiap mukjizat Yesus. Mungkin tidak setiap mukjizat, tapi hampir semua mukjizat Yesus. Yesus melibatkan orang lain untuk terlibat di dalam mukjizatnya. Yesus tidak memerintahkan ikan untuk naik ke perahunya Petrus. Tapi Yesus memerintahkan Petrus untuk melempar jaringnya. Yesus tidak memerintahkan roti untuk terbelah sendiri. Yesus meminta para muridnya untuk membagikan roti-roti. Yesus melibatkan Bapak, Ibu, Saudara untuk melakukan mukjizatnya. Amin. Mau terlibat? Yes. Terlibat. Ambil sesuatu. Bukan berarti Yesus tidak bisa, tidak berkuasa, tidak. Dia bisa kok tanpa kita juga. Dia tidak butuh persembahan kita, dia tidak butuh penyembahan kita. Dia tidak butuh waktu kita. Tapi kenapa dia mau minta waktu kita? Kenapa dia rindu setiap hari, setiap saat, di mobil, dimanapun untuk dia bisa mencurahkan isi hatinya. Karena Allah sangat rindu untuk memiliki hubungan dengan kita. Allah yang berkuasa, Yesus yang berkuasa, mau ya meminta sesuatu yang sebenarnya dia bisa bikin sendiri. Luar biasa. Itu Tuhan kita. Itu Yesus yang kau sembah. Yesus yang kita sembah. Dia Allah yang luar biasa. Lanjut ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Dalam kurung Alkitab menjelaskan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saya akan kasih kilasan sedikit sejarah. Israel terpecah setelah Salomo berkuasa. Menjadi Israel Utara dan Yehuda. Yehuda itu selatan, Yerusalem. Ya, terpecah karena ya anaknya Salomo tidak memimpin dengan baik sehingga terjadi pemberontakan. Itu 900 tahun sebelum kejadian ini terjadi. Kejadian ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. 100 tahun setelah itu, bangsa Israel yang bagian utara, ya Israel Utara, dijajah oleh bangsa Asyur. Ya, bangsa Asyur. Mereka menjajah bangsa Israel Utara, pengen juga menjajah bangsa Israel yang Yerusalem, Yehuda, cuman tidak berhasil. Ketika mereka dijajah, yang Israel yang utara dijajah, yang di selatan atau di Yehuda tidak membantu. Ya. Jadi mungkin karena mereka, waktu itu Tuhan bilang jaga benteng dan segala macam, banyak kejadiannya ya. Lalu setelah itu ya, bangsa Asyur mengambil yang mengasingkan banyak orang Israel dan jajahan dari orang tempat lain ya di luar Israel dimasukkan ke daerah Samaria dan sekitarnya. Samaria itu ibu kota di Jakarta Utara bukan ya, maksudnya Israel Utara. Ya. Dimasukkan sehingga terjadi perkawinan ya orang Israel dengan bangsa-bangsa lain. Masuklah budaya-budaya asing. Sehingga pada saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, orang Yahudi memanggil orang Samaria sebagai unclean. Ya, tidak kudus, tidak bersih. Ya, bahasa anak mudanya darah campuran, bukan darah murni lagi. Beda cara menyembahnya, beda karena ada budaya Yunani, budaya yang lain ya. Sehingga mereka menyembah di kuil di atas gunung. Nah, baru setelah itu, setelah bangsa Asyur melemah, bangkitlah bangsa yang baru, yaitu bangsa Babylon. Bangsa Babylon, Babylon ya, Babilonia, menyerang Yerusalem, ya, bagian selatan, ya, berhasil dan mengasingkan juga sama yang mengasingkan Daniel dan sebagainya. Dan sehingga, ya, bangsa Samaria, daerah Samaria, orang-orang Samaria juga gantian tidak membantu. Ya, jadi mereka sudah pahit, ya, sudah tertolak. Bukan karena mereka juga bisa bantu, mereka waktu itu mungkin masih lemah ya, habis dijajah oleh bangsa Asyur. Ya, jadi percecokan ini terjadi beratus-ratus tahun.
Kalau misalnya ada bangsa Yahudi, orang Yahudi melewati daerah Samaria, itu bisa dirampok lah, bisa dibunuh lah. Karena mereka saking bencinya dengan orang Yahudi. Mereka merasa orang Yahudi itu terlalu sombong. Merasa dirinya lebih hebat. Mereka adalah bangsa yang tertolak. Jadi ada resiko yang Tuhan Yesus ambil ketika dia berbicara kepada perempuan Samaria. Ada batasan-batasan manusia yang dibuat. Bukan cuma itu saja. Ya, bagi seorang pria, orang pria Yahudi dilarang berbicara oleh perempuan. Berbicara dengan perempuan. Secara private ya berdua gitu nggak boleh. Jangankan zaman Yesus, zaman sekarang aja kalau misalnya kita nongkrong gitu kan di Alfamart atau di minimarket gitu ya. Terus tiba-tiba ada pria umur 30 tahunan mendekati kalian, mendekati ibu-ibu gitu kan. Bu, boleh saya minta aqua? Boleh saya minta air? Pasti kabur lah. Udah aneh. Sekarang aja aneh apalagi zaman dulu. Pas zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu udah aneh banget. Tetapi batasan-batasan yang dibuat oleh manusia itu tidak bisa menghalangi kasih Tuhan. Tuhan mengambil resiko untuk bisa memulihkan dan bisa membawa pemulihan terjadi di kehidupan perempuan tersebut. Dengan begitu banyak batasan yang menempatkan Yesus dalam posisi yang bahaya. Tapi itu tidak menghalangi kasih Tuhan. Batasan-batasan yang kita buat, dengar Bapak Ibu, batasan-batasan yang kita buat, itu tidak menghalangi. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada batasan yang kita buat. Batasan apa aja sih? Banyak. Yang seringkali tidak membuat kita merasakan kasih Tuhan. Label diri sendiri, merasa tidak berharga, kesalahan di masa lalu. Ini adalah apa yang kita buat, apa yang kita bangun. Tembok-tembok yang begitu tinggi yang membuat kita tidak merasakan kasih Tuhan. Buatan-buatan manusia. Tapi percayalah Bapak Ibu, kasih Tuhan itu lebih besar dari segala batasan manusia. Walaupun ada resiko yang Tuhan ambil, tetap ya harus melewati Samaria. Ia harus melewati Samaria. Ingin berjumpa dengan perempuan ini. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ini perkataan Yesus ya. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sadar tidak sadar, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi ya, Yesus bilang, seandainya kamu tahu, berarti dia sedang tidak tahu. Dia sedang tidak tahu bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa sebut siapa aja ya, nabi-nabi di zaman dulu, di perjanjian lama. Mereka rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perempuan itu bisa. Yeskiel, Yeremia, bahkan Daud rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka rela menukarkan apa aja asal bisa bertemu muka dengan Tuhan. Perempuan itu mendapat keistimewaan. Tetapi ia tidak tahu. Seringkali kita berjumpa dengan Tuhan, tapi kita tidak tahu bahwa itu Tuhan. Ya, seperti kita tuh kayak ada mukjizat terjadi, ya. Hari demi hari ada mukjizat, tiba-tiba aja ada gitu ya, mau nyekolahkan anak, tadi yang ada biaya, ada biaya. Mau makan ini, ya kan pengen makan bakmi, tiba-tiba ada yang ngirim bakmi, mukjizat. Tanpa kita sadar, Tuhan melakukan banyak mukjizat dalam kehidupan kita, tapi kita nggak sadar. Karena kita nggak tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan melakukan banyak mukjizat dalam kehidupan kita. Dia menolong kita dalam banyak hal. Mungkin seharusnya kita terjadi sesuatu atau kecelakaan atau apa, tapi kita bisa selamat sampai tempat ini. Bersyukur nggak tadi di tempat parkir? Tuhan terima kasih udah nyampe dengan selamat. Karena ada kemungkinan kita tidak nyampe dengan selamat. Tuhan melindungi kita. Begitu banyak, saya percaya Tuhan melakukan begitu banyak pekerjaan dalam kehidupan Bapak dan Ibu.
Tapi sadar nggak bahwa itu pekerjaan Tuhan? Nah ini, karena perempuan ini dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang istimewa, begitu banyak selama ribuan tahun ya banyak orang ingin berjumpa dengan Yesus. Tapi nggak bisa. Perempuan ini secara tidak sengaja bertemu dengan Tuhan. Dia tidak sengaja, Tuhan sengaja. Ya, perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin kita sering dengar ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan akan biasa aja. Underrated, biasa aja. Karena kita tidak mengenal Tuhan. Kita lanjut, ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya ulang kembali, karena ayat ini, perkataan Yesus ini sangat luar biasa. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi di dalam dirinya yang terus menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak hanya ingin menghilangkan rasa haus kita. Dia ingin kita menjadi mata air. Dia tidak ingin, Tuhan Yesus tidak sekedar hanya ingin memulihkan kehidupan kita, tapi dia ingin memakai kita untuk memulihkan kehidupan orang lain. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar ingin melakukan mukjizat dalam kehidupan Bapak Ibu, tapi dia ingin kita melakukan mukjizat bersama dengan Yesus. Kehidupan kita akan menjadi mukjizat buat banyak orang. Saya di tempat ini karena saya mengalami perjumpaan dengan teman-teman Komsel yang membuat saya bertobat. Saya ditantang terima Tuhan Yesus di Komsel. Bagi saya, mereka adalah mukjizat dalam kehidupan saya. Dan hari ini, maukah kita menjadi mukjizat buat orang lain? Bukan cuma sekedar kita datang dengan rasa haus kita, aduh Tuhan, puaskan aku Tuhan, puaskan Tuhan. Puaskan. Tapi Tuhan ingin kita menjadi mata air yang hidup. Amin. Ya, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak ingin kita terus-terusan menerus jadi apa adanya. Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan ingin kita terlibat dalam pekerjaan Dia. Ya, mari kita lanjut. Di Matius 11 ayat 20, tertulis seperti ini. Lalu Yesus, ini saya lompat sedikit ya. Karena ini bagian yang penting. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Baca sekali lagi, sekalipun di situ ia paling banyak sekali orang. Di zaman Yesus yang ngomong sendiri. Mukjizat tidak membuat kita berubah. Sebab itu kita jangan hanya berhenti mengalami mukjizat, menerima mukjizat, minta mukjizat Tuhan. Pengen terjadi ada terobosan Tuhan, ya finansial saya Tuhan, finansial kami Tuhan, saya pengen bisa menyekolahkan anak di sini, mengirim dia di kampus ini, saya ingin sembuh Tuhan. Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Tapi jangan berhenti di situ. Karena mukjizat sesungguhnya tidak pernah, bisa jadi kita berubah, tapi banyak juga ketika kita melihat mukjizat terjadi, kita tidak berubah. Sekali lagi yang tadi, karena kita tidak mengenal bahwa itu adalah perbuatan Allah. Mungkin kita berpikir, ada karena saya hebat, karena saya memiliki gelar ini dan itu. Mungkin karena pengalaman ini dan itu. Sudah sewajarnya lah saya mendapatkan ini. Sudah sewajarnya saya menerima ini. Sudah sewajarnya saya mendapatkan ini. Atau sebaliknya, mungkin saudara ada yang sedang menantang Tuhan, seandainya saya bisa dapat jodoh, saya akan mengikut Engkau. Tuhan, seandainya kaki saya sembuh, saya ingin melayani Engkau.
Tuhan, seandainya hari ini gaji saya bisa naik 3 kali lipat, saya akan memberikan ini dan itu. Seringkali kita minta mukjizat supaya kita bisa berubah, tapi Yesus sendiri bilang, mukjizat tidak membuat orang berubah. Ya, Bapak Ibu boleh senyum sedikit ya. Saya tahu ini agak sedikit serius, tapi relax saja ya. Tuhan sedang ingin beracara buat Bapak Ibu hari ini. Ya, dia berurusan dengan Bapak Ibu saudara hari ini. Ya, dia ingin mengubah kehidupan Bapak Ibu. Tapi tidak hanya sekedar berubah, tapi bisa melayani orang lain, menolong orang lain, ya, menjadi berkat buat orang lain, membawa mukjizat ya di komselmu, di sekolahmu, ada yang sekolah di sini, ada yang dia kuliah, di rumah, di kantor, dan dimanapun ya Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara. Saya lanjut ya 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ya, bagi yang sudah tahu cerita ini, tahu ya, bahwa perempuan ini tidak memiliki suami. Pria yang dia tinggal sekarang itu bukan suaminya. Dia dulu pernah punya suami, dan ya sebanyak 5, ya. Tapi sekarang, ya, yang dia tinggal bersama itu bukan suami dia. Reaksi Yesus adalah pergilah dan panggillah suamimu dan datang ke sini. Luar biasa. Tuhan meminta kita, mungkin selama ini perempuan tersebut ya memuaskan dirinya atau mencari air tanda kutip hidupnya itu dari hubungan dengan orang lain. Zaman dulu perempuan itu sangat rapuh ya. Statusnya sangat rapuh, bukan fisiknya, tapi statusnya mereka rapuh. Mereka butuh pernikahan, mereka butuh ada orang yang melindungi mereka. Mereka butuh suami untuk melindungi mereka. Dan mungkin ya perempuan tersebut ya selama ini mau mencoba memuaskan dirinya lewat pria, lewat suami. Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kalau kita ingin menerima air yang hidup, kita harus membuang dulu sumber air yang salah. Selama ini kita masih menyimpan sumber air yang salah. Kita pengen nih menerima air yang hidup. Tapi kita tidak membuang sumber air yang salah. Mungkin selama ini air apa yang membuat kita puas? Bisa banyak hal ya. Bisa banyak hal, bisa kuasa, bisa harta, bisa hubungan dengan orang lain, bisa koleksi mainan kita. Kita masa puas dengan tersebut. Selama ini itu menjadi berhala mungkin buat kita. Tapi kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan Tuhan ingin pulihkan kita, dan dia menjadi sumber air hidup, dan kita menjadi sumber air hidup juga. Ya kita harus buang dulu dong sumber air yang salah. Gak bisa dong sumber air yang hidup terus barengan dengan sumber air yang salah. Tetap campur sama aja. Di ayat berikutnya di ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadamu, tepat katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata, benar. Dia jujur. Tuhan tahu masa lalu wanita tersebut. Tapi tidak mengurangi kasih Tuhan terhadap wanita tersebut. Tuhan Yesus tahu. Tapi dia tetap mengambil resiko untuk melewati Samaria untuk demi wanita tertolak dari daerah yang tertolak. Yesus tahu masa lalu kita. Toh tetap dia mengasihi kita. Yesus tahu loh betapa buruknya kita. Betapa tidak ada berharganya kita. Tapi dia melakukan segalanya. Dia mengambil resiko yang besar. Supaya kita menjadi mata air buat orang lain. Kita tidak punya alasan lagi teman, saudara-saudara. Kita tidak punya alasan lagi untuk tidak memberikan hidup kita kepadanya. Gak punya alasan lagi. Karena semua resikonya Tuhan, mau alasan apa lagi? Oh Tuhan saya begini, Tuhan terima. Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan, Bapa ingin tetap berbicara kepada kita setiap hari. Apalagi alasannya? Tuhan banyak resiko, nggak perlu. Tuhan yang ambil resiko tersebut. Alasan apa lagi? Sibuk. Ya, apalagi? Dan lain sebagainya. Kita nggak punya alasan. Kalau selama ini kita mungkin masih datang ke gereja, berjumpa dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi hidup kita tidak ada perubahan. Mau nggak hari ini kita ambil komitmen?
Tuhan, saya ingin menerima air yang hidup itu. Sehingga saya bisa menjadi air hidup buat orang lain. Pertemuan ini, sekali lagi gak ada resikonya buat kita. Buat pertemuan Samaria itu gak ada resikonya Bapak Ibu. Tuhan mengambil resiko itu. Bahkan kematian dia resiko. Ketika Tuhan lahir ke dunia, ada resiko dia akan disalibkan. Dan itu tetap diambil sama dia. Tidak menghalangi kasih Tuhan. Apalagi dosa kita. Gak ada lagi. Ya, coba bilang kiri kanannya, gak ada alasan. Ya, coba ya, gak ada alasan. Ya, gak ada alasan. Gak ada alasan untuk kita bisa menolak Tuhan Yesus. Tuhan nanti aja Tuhan, gue masih sibuk Tuhan. Bapak kalau engkau pengen ngobrol Tuhan nanti aja Tuhan. Kalau udah gak sibuk, nanti besoknya Tuhan, Bapak engkau pengen ngobrol besok lagi Tuhan, lagi sibuk Tuhan. Dan seterusnya. Ya, udah gak ada alasan. Udah gak ada lagi alasan untuk kita tidak menerima kasih-Nya. Ya, saya kelarkan di ayat 19 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang? Ayo kita baca bersama-sama ayat 22. Kamu menyembah apa yang? Kami menyembah apa yang? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami, kita semua menyembah apa yang kita kenal. Seharusnya begitu. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar, penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatunya kepada kami. Perhatikan, ini sangat fenomenal dan sangat penting ya ketika Yesus berkata di ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Tahukah Bapak Ibu bahwa perkataan Yesus itu sangat monumental karena ini pertama kalinya Yesus menyingkapkan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Seorang pribadi yang dibuatkan ratusan tahun bahwa akan datang, dia akhirnya datang. Inilah yang disebut berjumpa muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka. Muka seorang Mesias dan muka orang yang berdosa. Muka dengan muka. Akhirnya perempuan tersebut mengenal siapa pria yang dia berbicara. Tadinya pria asing. Ketika pria tersebut menyembuhkan masa lalunya, tetapi dia masih mau melihat mata perempuan tersebut. Masih mau mengobrol dengan dia. Karena saya percaya Bapak Ibu, perempuan tersebut pasti tertolak di Samaria. 5 suami. Mungkin tidak ada yang mau berbicara dengan dia. Mungkin tidak ada yang mau bersentuhan dengan dia. Mungkin tidak ada yang mau terlihat bersama dengan dia. Mungkin dia dengan sengaja mengambil air di sumur siang hari. Menghindari wanita-wanita di pagi hari. Tapi seorang Mesias datang menemui dia dan berbicara kepadanya. Meminta air kepadanya. Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Seorang yang haus akhirnya dipuaskan. Ada satu, mungkin kita bisa melihat dari perempuan ini. Perempuan ini memiliki kerinduan yang sangat mendalam untuk bertemu dengan Mesias. Ya, apakah kita punya kerinduan itu hari-hari ini? Apakah kita punya kerinduan setiap hari ya untuk ngobrol dengan Bapa? Ketemu, mengalami perjumpaan dengan Bapa yang kita kenal. Bukan pribadi yang kita kenal lewat pengkhotbah, lewat pemimpin komsel, lewat orang tua, lewat anak, enggak. Tapi yang kita kenal secara pribadi. Mau enggak? Ya, mau enggak?
kita memiliki kerinduan Tuhan, rindu untuk Tuhan. Bapak, Engkau pengen ngobrol apa lagi pagi ini Bapak? Bapak hari ini pengen berangkat kantor, Tuhan berangkat ini hari mau ngajar, Bapak hari ini pengen melayani keluarga. Tuhan, Bapak, apa yang Engkau ingin katakan Tuhan? Banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi mereka tidak sadar bahwa dia adalah Mesias. Yudas mendengar bahwa Yesus mengampuni, ya, Yesus mengampuni seorang yang lumpuh. Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yudas melihat bahwa Yesus banyak melakukan mukjizat. Yudas melihat bahwa Yesus banyak melakukan pelayanan-pelayanan, pengajaran-pengajaran Yesus. Mungkin Yudas itu pasti mendengar bahwa tentang mengampuni. Tuhan Yesus mengajar tentang mengampuni. Yudas pasti mendengar hal tersebut. Tapi ketika Yudas mengkhianati Yesus, Yudas lupa hal tersebut. Dia mengambil jalan untuk menebus dirinya sendiri. Tidak tahan dengan rasa sakitnya, rasa bersalahnya dia. Seandainya Yudas nunggu 3 hari aja, Yesus pasti ngampunin Yudas. Bener gak? Nunggu 3 hari, jangan bunuh diri, 3 hari aja. Seperti Petrus, nunggu 3 hari aja. Kan sudah mendengar bahwa Yesus mau mengampuni, Yesus penuh dengan kasih. Kenapa Yudas? Yudas malah perjumpaan dengan Tuhan. Dia bergaul sama Tuhan, dimuridkan ya tanda kutip dengan Tuhan. Tapi dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Kita bisa loh datang ke gereja, ya, komsel dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengenal Tuhan, tidak merasakan Tuhan. Padahal dia serius ya untuk berjumpa dengan kita. Untuk dia kenal, untuk kita mengenal dia. Tapi gak sadar aja. Ya, that's underrated miracle. Perubahan. Perempuan tersebut mengalami perubahan. Di ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Ayat 29, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Seorang yang tertolak menjadi berkat buat kota tersebut. Seorang yang berdosa mengabarkan berita Injil kepada kota tersebut. Itu mukjizat. Seorang Stevi yang dulu sangat berdosa, yang sangat berdosa bahkan sampai sekarang. Tapi Tuhan mau pakai untuk melayani orang. Pelayanan saya tidak luar biasa, ya, mungkin hanya ngobrol dengan anak murid, mungkin hanya ngobrol dengan anak muda. Tidak luar biasa. Tapi besar kecilnya pelayanan bukan itu intinya. Tapi intinya, saya bersyukur Tuhan mau libatkan saya. Tuhan, saya bersyukur banget Tuhan mau libatkan saya. Seorang yang dulu ditolak. Saya tertolak Bapak Ibu. Saya pengen digugurin dulu karena saya hamil hasil di luar nikah. Oma saya meninggal, bapak mama saya meninggalkan saya. Saya dititipkan banyak orang, saya tertolak. Luar biasa tertolak. Tapi seorang yang tertolak, Tuhan pakai loh. Gak ada alasan lagi Bapak Ibu. Untuk mengalami mukjizat. Saya mengalami mukjizat. Saya percaya Bapak Ibu akan mengalami mukjizat hari ini. Ya, perubahan hidup adalah mukjizat terbesar. Terlepas dari kematian Yesus, kebangkitan dia, dan lain sebagainya. Ya, yang sangat. Tapi bagi saya, perubahan hidup adalah mukjizat terbesar. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan hari ini. Maukah saudara mengalami hal yang sama dengan perempuan Samaria tersebut? Ya. Maukah kita mengalami hal yang sama? Mungkin kita bisa flashback sedikit ya di ayat 4. Bila setelah mendengar semua ini. Mungkin kita flashback sedikit bisa geser ke ayat 4. Yohanes 4 ayat 4. Singkat sekali. Bisa ditampilkan? Kita baca bersama-sama. Ya. Yohanes 4 ayat 4. Ia harus melintasi
daerah Samaria. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia harus. Tuhan tidak sedang menghemat waktu 1-2 hari. Karena dia akhirnya tinggal di kota tersebut memberitakan Injil selama 2 hari. Jadi Yesus tidak mau menyingkat waktu. Tapi keharusan Yesus Dei atau sebuah keharusan yang lahir dalam diri Tuhan untuk berjumpa dengan perempuan tersebut. Dan hari ini saya percaya ada keinginan Tuhan yang begitu luar biasa untuk dia berjumpa dengan kita hari ini. Muka dengan muka. Seorang Mesias, Bapa yang baik, ingin bertemu kita. Seorang yang pribadi yang memiliki kemuliaan di tempat maha tinggi. Berjumpa dengan kita. Untuk melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Maukah engkau hari ini berjumpa dengan Bapa? Muka dengan muka. Apa adanya kita. Tidak ada topeng. Tidak ada penghalang. Tidak ada batasan. Kita mengalami bertemu dengan Tuhan. Kerinduan kita. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Akan dipuaskan hari ini. Bapakku rindu menyenangkanmu, hajaku lebih dalam untuk mengenalmu. Ya. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Mari kita katakan.
berdoa Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk berbicara Tuhan buat kami Tuhan. Hari ini saudara, perempuan Samaria tersebut berubah hidupnya. Mengalami mujizat yang luar biasa. Melalui hanya dengan satu perjumpaan dengan Tuhan. Terlepas engkau lama atau baru datang ke tempat ini. Terlepas engkau lama atau baru mengikuti Tuhan. Itu bukan urusan. Yang penting apakah kita memiliki kerinduan untuk tinggal di dalam bait Tuhan. Merasakan Tuhan setiap hari. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mengambil keputusan bersama dengan Tuhan. Mengetahui bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Segala dosa kita Dia tahu. Tapi Dia tetap mengasihi kita. Dan terlebih lagi Tuhan ingin memakai kita. Untuk menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi mata air. Buat orang-orang di sekitar kita. Mereka yang haus akan Tuhan. Akan Tuhan segarkan melalui kita. Maukah Bapak Ibu terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Mengambil Tuhan katakan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Aku ingin menjadi mata air buat orang lain. Mereka yang tidak tahu, yang mereka mungkin selama bertahun-tahun haus, merasakan kekeringan luar biasa. Dan mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kehidupan kita. Oh Tuhan, kayak bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur. Hari ini mungkin akhirnya kita melakukan satu hal yang berbeda. Mungkin saya minta waktunya sebentar. Kalau hari ini Tuhan taruh kerinduan di hatimu. Untuk kau berdoa kepada mungkin kiri kananmu. Berdoa untuk keluarga, untuk suamimu, untuk istrimu. Maukah kita ambil waktu untuk menghampiri mereka dan berdoa buat mereka. Kita hampiri mereka, kita berdoa buat mereka. Kita berdoa. Mungkin suami kau rindu tergerak untuk mendoakan istrimu, mendoakan suamimu, mendoakan anakmu. Mendoakan orang tuamu. Maukah hari ini kau hampiri mereka dan berdoa. Jadilah mata air buat mereka. Jadilah mata air buat mereka. Bapakku rindu menyenangkanmu. Bawaku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang Ya Tuhan, biarlah nyata Tuhan, kami di dalam keluarga juga selalu bertemu dengan Engkau. Dan biarlah kami terus mau dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami terima firman ini Tuhan. Tuhan, kami mau terus lebih lagi dekat dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.